Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentang pembahasan akuntansi. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pembukuan berpasangan. Yang pertama itu tentang materi yang kita akan pelajari yaitu adalah proses akuntansi, yang kedua rekening, yang ketiga double entry bookkeeping atau pembukuan berpasangan, yang kedua COA atau chart of account dan rekening T. Jadi proses akuntansi itu bisa dilihat seperti ini. Pertama, transaction of the event. Jadi ada transaksi antara jual atau beli atau transaksi jasa atau transaksi barang. Itu suatu dokumen itu dengan bukti dokumen-dokumen, bukti surat jalan, bukti invoice, lalu dianalisis, lalu di recording and posting, dan buat detail balance dan terakhir ada di reporting. Siklus akuntansi itu yaitu bukti transaksi, jurnal, selanjutnya buku besar, lalu jadi menjadi laporan keuangan. Unsur siklus akuntansi yaitu dokumen dasar, jurnal, posting, buku besar, dan rekening perkiraan akun. Unsur siklus akuntansi yang pertama adalah dokumen dasar. Bukti transaksi yang dijadikan sebagai dasar oleh seorang akuntan untuk mencatat dokumen dasar seperti faktur, kwitansi, nota penjualan, dan invoice. Unsur siklus akuntansi yang pertama dari jurnal, yaitu jurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar. Selanjutnya adalah buku jurnal, tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi perusahaan. Setelah di jurnal yaitu lalu diposting. Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis dan transaksi nama perkiraannya. Selanjutnya itu adalah buku besar atau general ledger, yaitu kumpulan dari semua rekening perkiraan yang dimasukkan suatu perusahaan saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan. Disebut juga kumpulan dari rekening atau akun. Neraca saldo atau percobaan suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar saldo akhirnya pada suatu periode akuntansi tertentu. Yang selanjutnya adalah unsur siklus akuntansi rekening perkiraan akun. Suatu kelas di mana informasi di dalam suatu sistem akuntansi. Suatu media yang digunakan untuk mencatat sumber daya perusahaan dan informasi lainnya berdasarkan jenisnya. Rekening adalah merupakan alat untuk meringkas dan data transaksi yang ada di dalam jurnal. Catatan secara mendetail dari adanya perubahan-perubahan yang berhubungan dengan aktiva, kewajiban atau modal pemilik dari periode tertentu. Rekening ada namanya rekening neraca. Rekening neraca biasanya disebut dengan rekening real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca seperti akun aktiva, hutang, dan akun modal. Setiap akhir periode dilaporkan dalam neraca, yaitu dari rekening aktiva atau aset, utang, dan modal. Selanjutnya, rekening laba rugi adalah rekening nominal. Semua akun yang terdapat di laba rugi, laporan laba rugi yang mencakup akun pendapatan dan beban. Setiap akhir periode dilaporkan dari laporan laba rugi, yaitu rekening pendapatan dan biaya. Rekening buku besar, yaitu buku besar, yaitu yang tadi saya jelaskan. Rekening neraca itu adalah disebut juga dengan akun real, itu aktiva, hutang dan modal, sedangkan rekening laba rugi, yaitu akun non-real atau akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Rekening neraca terisi dari aktiva. Aktiva itu terdiri dari kas, piutang wesel, note receivable, persekot biaya atau prepaid expense, beri-beri muka, tanah, peralatan, furnitur. Utang adalah hutang dagang, hutang usaha, hutang wesel, hutang gaji, dan lain sebagainya. Modal adalah modal yang disetorkan dari pemilik saham untuk modal suatu perusahaan. Aktiva, kas juga dibagi menjadi beberapa yaitu kas, uang tunai, bisa uang cash in bank, kas yang di dalam bank yang sewaktu-waktu dapat digunakan, piutang usaha, semua tuntutan kepada pihak ketiga yang berakibat adanya penerimaan kas di masa yang akan datang. Transaksi penjualan atau penyerahan jasa secara kredit,
adanya akibat penjualan dan penyerahan jasa, pemberian pinjaman, klaim, dan barang-barang yang disewakan pada pihak lain. Piutang wesel ada piutang janji tertulis berisikan kesediaan debitur yang berhutang untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur pada tanggal tertentu pada masa yang akan datang. Kelebihan piutang wesel dibandingkan piutang usaha adalah dapat menekan kekurangan adalah modal yang tertanam dalam piutang. Karena apabila perusahaan membutuhkan dana, piutang wesel dapat diuangkan dengan jalan menjual kepada pihak lain. Yang itu salah satu kelebihan juga adalah mengurangi untuk resiko adanya piutang yang tidak tertagih. Bersekot biaya atau biaya dibayar muka adalah biaya yang dibayar masukkan dalam kelompok aktiva karena transaksi tersebut diberikan untuk masa manfaat yang akan datang pada perusahaan. Contohnya biaya sewa, sewa dibayar 1 tahun tapi disusutkan setiap tahunnya. Bersekutu asuransi, office supply, pemberian barang kantor dan bahan habis. Tanah, peralatan kantor, office equipment, gudang, furniture, kendaraan dan lain sebagainya. Utang adalah akun payable atau transaksi pembelian barang secara kredit di mana penerimaan barang dan pembayaran dilakukan pada waktu yang berbeda. Utang pajak, utang gaji, utang wesel, dan utang bayar adalah utang yang dari tadi lawannya piutang wesel adalah surat pengakuan utang. Tetap kesediaan untuk membayar ditangan oleh debitur. Modal adalah modal pemilik atas perusahaan adalah modal perusahaan, modal pemilik dan fry perusahaan perseroan modal modal laba ditahan atau laba ditahan atau modal saham. Tribe atau withdrawal adalah penarikan atau disebut juga dividen perusahaan pengambilan pribadi yang berakibat berkurangnya aktiva dan modal perusahaan. Modal klaim dari pemilik atas aktiva perusahaan, perusahaan perseorangan, modal pemilik, Tribe, dan withdrawal. Akun laba rugi atau disebut juga dengan akun nominal yaitu terdapat dari pendapatan revenue, kenaikan modal. Pendapatan adalah kenaikan modal pemilik karena adanya penjualan barang atau penyelesaian jasa kepada pihak lainnya. Pendapatan atraksi lainnya adalah pendapatan bunga, pendapatan sewa. Selain itu ada biaya expense, biaya yang terjadi dalam proses pendapatan. Contohnya biaya gaji, biaya sewa, biaya APP, biaya promosi, dan biaya transportasi, dan lain sebagainya. Double entry bookkeeping adalah akuntansi dasarkan pada pengurusan pasangan. Setiap transaksi yang terjadi minimal ada pengaruh dua rekening. Terkadang lebih dari dua rekening. Setiap rekening pasti ada memiliki sisi penerimaan atau pengeluaran. Double entry bookkeeping artinya mencatat dua akibat dari transaksi. Dengan rumusnya itu aset sama dengan liability dan owner equity atau aktiva sama dengan utang ditambah modal. Aset atau aktiva berada di sisi kiri yaitu debit, liabilitas utang dan equity, modal berada di sisi kanan atau kredit. The double entry system and transaction in recorded with other less one debit, one credit. Total debit must equal total credit. Contohnya rekening bentuk T merupakan alat bantu untuk menganalisis dan menguji keseimbangan sebuah rekening. Minimal debit, kredit, left side, right side. Jadi harus seimbang, harus balance. Cara lakukan adalah susunan rekening berdasarkan sub klasifikasi dan kelompokan sesuai dengan penyajian di dalam laporan keuangan. Setiap rekening memiliki kode rekening berupa angka dan huruf atau kombinasi keduanya. Cara vakum biasanya digunakan perusahaan kecil yaitu dengan 3 digit rode rekening sudah mulai cukup, tapi namun dengan pertumbuhan organisasi dipergunakan kode rekening yang baru. Penamaan rekening baru sebaiknya tetap menarikkan kelompok dan urutan rekening yang sudah ada. Bisnis dengan kompleks memerlukan ribuan kode rekening dapat dengan jumlah yang banyak pula. Contoh cat of akun dari nomor satu itu 1, 2, 3 yaitu aktiva utang dan modal yang merupakan komponen dari neraca. Pendapatan nomor 4, penjualan nomor 5 dan nomor 6. 4, 5, dan 6 itu terdapat di akun laba rugi atau akun nominal. Contoh chart of akun bisa dilihat dari sini misalkan 100 sampai nomor 1000 sampai 1999 aset akun 2000 sampai 2999 liabilitas equity account equity selanjutnya revenue cost expense revenue dan outer expense jadi bisa dilanjutkan.
Inilah contoh cara akun, misalkan Aktiva nomor akunnya 1000 tiga kali, dibagi lagi satu 100 Aktiva lancar, Aktiva tetap. Itu tinggal disesuaikan dengan keperluan. Aturan debit kredit, jika Aktiva bertambah masuknya di debit. Jika hutang bertambah maksudnya kredit. Jika modal bertambah maksudnya kredit. Atau bisa juga dengan cara singkat adalah bisa kita apain itu harta dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Utang dan modal dan pendapatan bertambah di kredit, sorry, berkurang di debit, saldo normal di kredit. Prinsip keseimbangan adalah untuk yang tadi saya bilang itu aset atau harta sama dengan liabilities atau utang ditambah modal. Jadi harus ada balance. Itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.